Baik, kita lanjut anak-anak. Hai, silakan didengarkan ya intonasinya. 私は料理が少しできます。料理ですか。いいですね。すごいですね。Hai. Saya terjemahkan ya. Watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Di sini yang baru apa? Sukoshi. Sukoshi itu artinya sedikit. Ya, watashi sudah diajarkan, watashi itu saya. Ya, ini si yang hijau ini bilang watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Jadi saya itu sedikit bisa ya. Sedikit bisa masak. Nah, jadi nggak mahir 100% ya, tapi hanya sedikit-sedikit bisa masak. Nah, terus komentarnya ini, nah ini cara kalian mengomentarinya seperti ini ya. Nah, ini dikonfirmasi dulu. Ryori desu ka? Masak. I desu ne, sugoi desu ne. Nah, i desu ne dan sugoi desu ne ini pilih salah satu ya, tidak diucapkan dua-duanya. Jadi kalau i desu ne ya sudah cukup ya. Kalau sugoi desu ne ya sudah cukup. Artinya sama-sama positifnya ya, ini menyanjung ya. Sugoi desu ne itu artinya wah hebat ya gitu. I desu ne juga sama. Wah, oke banget ya. Tuh jelas ya minasang. Hai, jadi kalau ada teman kalian yang mengungkapkan kemahiran, misalnya ada orang Jepang, kalian komentarnya seperti ini ya. Nah, ya. Watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Ya, saya sedikit bisa masak. Ryori desu ka? Sugoi desu ne. Tuh ya, atau pilih i desu ne. Salah satu. Jelas ya anak-anak ya. Hai. Misalnya diganti mahir dalam hal main badminton. Apa jadinya? Hai, watashi wa badminton ga sukoshi dekimasu. Atau kalau memang bisa 100% tidak usah dikasih sukoshi ya, ini tidak wajib. Jadinya apa? Watashi wa badminton ga dekimasu. Hai, saya bisa main badminton. Jelas ya? Oke. Simple sekali anak-anak ya. Jadi berikutnya adalah refleksi materi pembelajaran 1. Apa saja sih yang sudah kita pelajari, pola apa saja? Iya, ada 2 ya. Yang pertama, watashi wa titik-titik ga dekimasu. Ini pola apa? Iya, mengungkapkan kemahiran. Dekimasu itu mahir atau bisa. Nah, titik-titik di sini diisi apa? Kata benda. Hati-hati ya, bukan kata kerja, tapi kemahirannya berupa kata benda. Hai, misalnya mahir dalam hal memasak. Ya, bahasa Jepangnya jadinya watashi wa ryori ga dekimasu ya. Hai, saya bisa masak. Kalau misalnya sedikit bisa, berarti di sini dikasih sukoshi ya. Hai. Watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Hai, berikutnya. Hai, ini adalah komentarnya ya. Gimana sih kalau mengomentari ada orang Jepang yang mengungkapkan kemahirannya ya. Jadi jangan diam aja ya. Nah, ini kan bentuk sopan ya. Hai, i desu ne atau sugoi desu ne. Sekali lagi pilih salah satu, jangan dipakai dua-duanya ya. Ini artinya menyanjung ya. Wah, hebat ya gitu, bisa masak. Sugoi desu ne atau i desu ne. Itu ya sama. Jelas ya minasang. Oke, kita lanjut. Hai, ini tugas terakhir ya. Bab 5 itu sensei minta kalian membuat buku kenangan sebetulnya, tapi karena PJJ oke, nggak apa-apa dicatat di buku saja. Nah, ingat kembali apa saja yang sudah disampaikan dalam bahasa Jepang ya. Ya, dari bab 1, 2, 3, 4 apa saja? Ya, ditampilkan di sini. Nah, coba dilihat. Buatnya adalah sensei minta yang seperti ini aja ya. Contoh 1 yang biasa karena di buku tulis ya. Nah, yang sudah kalian pelajari adalah yang pertama adalah menyebutkan nama. Nama ini seharusnya pakai huruf katakana ya, tapi belum diajarkan. Maka dari itu menggunakan huruf alfabet saja tidak apa-apa ya. Hai, kemudian informasi apa yang kalian harus tulis di situ yang sudah diajarkan? Ya, yang pertama ini bacanya gakko. Gakko itu artinya sekolah. Nah, sekolahnya di mana? Ya, di SMA 16 Semarang kelas 10. Nah, ini komplit ya. Kalian tulis sesuai
pola yang sudah diajarkan di bab 1 dulu ya. Hai. Jadi tulisannya gimana? Dibalik ya kalau bahasa Jepang ya. Kotanya dulu Sumarang, kemudian angkanya nama sekolahnya Dai Juroku, ya kan? Dai itu ke ya. Juroku 16. Kemudian SMA Koko. Kemudian di sini di bawahnya dituliskan kelasnya. Kelas 10 berarti 10 bahasa Jepangnya Ju. Kelas itu Nensei. Hai, jadinya Sumarang Dai Juroku Koko Junensei. Karena ini tidak diucapkan, jadi no-nya tidak usah ya, hanya tulisan saja. Sumarang Dai Juroku Koko Junensei. Hai, berikutnya yang sudah diajarkan, ya ulang tahun kalian kapan? Hai, di sini bacanya adalah Tanjobi, ultah atau ulang tahun ya. Tanjobi di sini dituliskan bulan dan tanggal saja. Bulannya dalam bahasa Jepang ya. Misalnya di sini Mei berarti bulan 5. 5 bahasa Jepangnya Go. Go Gatsu, bulan itu Gatsu ya. Kemudian tanggal 13 di sini Jusang Nichi. Kasih Nichi ya. Di sini boleh angka atau boleh tulisan. Sekali lagi Go Gatsu Jusang Nichi. Ingat-ingat kalau dalam bahasa Jepang menyebutkan waktu yang besar dulu, bulannya dulu, baru tanggalnya, jangan kebalik ya. Hai, berikutnya yang ketiga yang diajarkan impian kalian apa ya, cita-cita. Impian atau cita-cita itu bahasa Jepangnya yume. Hai, di sini bacanya yume, impian. Di sini contohnya adalah penyanyi. Penyanyi itu bahasa Jepangnya kashu. Ya, makanya di sini ditulis kashu. Oke, kemudian yang disukai. Suka itu bahasa Jepangnya suki. Hai, yang disukai di sini dimisalkan Naruto. Bebas ya. Jadi mau suka menari, olahraga atau anime di sini dituliskan. Ya, suki Naruto contohnya. Kemudian yang terakhir adalah kemahiran atau yang kalian bisa. Nah, ini bacanya dekimasu, dekimas. Nah, di sini dicontohkan bisa masak. Maka dari itu ditulis ryori. Hai, ryori, masak. Jelas ya anak-anak ya, Sensei ingin kalian buat seperti ini. Yang rapi, yang bagus ditulis di buku tulis. Oke, jelas ya. Nah, sebetulnya nanti kalau kalian masuk itu mau buat yang bagus di lembar kertas kemudian dijilid ya untuk dijadikan buku kenangan ya. Hai, tapi karena ini COVID pandemi jadinya disimpan dulu saja ya. Nanti setelah tatap muka akan Sensei tagih kembali. Hai, baiklah kita masuk ke sub yang kedua. Nah, gimana sih? Ini pengembangan dari pola yang pertama ya, menyebutkan kemahiran. Nah, ini sebagai lawan bicaranya ya. Gimana sih kalau ingin mengajak ya, tadi mengajaknya ada 2. Nah, ini ya. Yang pertama, silahkan dilihat. Coba ini kira-kira mahir atau tidak ini kalau dilihat dari gambarnya. Iya, tidak mahir ya. Otomatis ajakannya apa ini? Minta tolong diajarkan ya. Hai. Di sini beda ya, yang orange ini yang poin pentingnya ya. Nah, sedangkan yang kedua ini kalau lihat gambarnya ceria ini. Nah, ini bisa ya, dia mahir. Oleh sebab itu ajakannya adalah bukan minta tolong diajarkan, tapi yuk sama-sama apa? Melakukan kegiatan itu ya, kegiatan kemahiran itu bareng-bareng ya. Oke, silakan didengarkan dulu pola kalimat yang pertama, ajakan untuk minta tolong diajarkan ya. 1、私は料理ができます。いいですね。今度教えてください。Jelas ya. Yang pertama ini pola kalimat yang sudah diajarkan di sebelumnya ya, menyebutkan kemahiran dulu. Jadi di sini bacanya watashi wa ryori ga dekimasu, artinya saya bisa masak. Kemudian di sini komentarnya dulu yang tadi ya, sanjungan. I desu ne. Nah, kemudian karena kamu tidak bisa, otomatis kata-katanya seperti ini. Kondo oshiete kudasai ya. Kondo itu lain waktu ya, atau kapan-kapan ya. Kondo kapan-kapan.
Oshiete kudasai artinya